Ya. Setelah melaksanakan qobliyah Jumat 4 rakaat, lalu ada yang bertugas secara protokoler mengantar pengantar khutbah, lalu imam naik mimbar, kemudian setelah imam naik mimbar mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu muazin mengumandangkan azan. Nah, ketika imam sudah di atas mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, maka makmum yang tadi sudah standby sebelum imam naik mimbar tidak diperkenankan melaksanakan sholat sunat. Dia fokus harus memperhatikan khutbah. Tapi bagi yang baru memasuki masjid setelah imam di atas mimbar, masih dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunat tahiyat masjid. Karena berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW berada di atas mimbar, ada seorang laki-laki yang baru memasuki masjid, langsung duduk. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, as-sholaita ya fulan? Sudahkah engkau sholat sebelum ini wahai si fulan? La, katanya. Belum. Kum, shollu rakaatain. Bangun, sholatlah 2 rakaat, khafif, ringan. Ini alasan bahwa bagi yang baru memasuki masjid, ketika khatib sudah di atas mimbar, dibolehkan melaksanakan sholat sunat tahiyat masjid. Para pemirsa TVRI Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika khatib membacakan khutbahnya dengan nyaring, hendaklah diperhatikan oleh para jamaah, tidak boleh berkata-kata, karena apabila berkata-kata cedera pahala Jumatnya. Ada sebagian menyatakan haram berkata-kata, dan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i menyatakan makruh berkata-kata ketika imam membaca khutbahnya. Dalam khutbah ini, untuk rukun-rukun khutbah itu ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan oleh imam ketika berkhutbah. Pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, dan boleh juga pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian rukun yang ketiga itu menganjurkan kepada jamaah untuk meningkatkan takwa, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah membaca ayat Al-Quran sekurang-kurangnya 1 ayat, dan membaca ayat ini boleh di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Dan berikutnya adalah menjadi rukun khutbah juga mendoakan orang kaum mukminin mukminat dan muslimin muslimat di dalam khutbah yang kedua. Apabila kurang rukun dalam mazhab Syafi'i, maka khutbahnya tidak sah, dan para jamaah termasuk imam itu diwajibkan lagi melaksanakan sholat zuhur tamam 4 rakaat. Karena itu diperhatikan betul rukun-rukun khutbah ini. Setelah khutbah berlangsung, khutbah ini 2 khutbah, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam khutbah antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu disunatkan untuk duduk, ya, bagi yang khutbahnya berdiri. Tapi kalau khutbahnya duduk karena tidak sanggup berdiri, maka jarak antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu dilaksanakan dengan tumak ninah, berdiam diri. Tapi kalau berdiri maka duduk. Selama duduk itu dibolehkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dilaksanakan khutbah kedua, dan di dalam khutbah kedua ini ada doa-doa untuk mukminin dan mukminat sebagai rukun tadi. Maka insya Allah doa di khutbah kedua ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai khutbah kedua, maka imam memimpin sholat. Sebelum sholat dilaksanakan, tentu tugas imam adalah meratakan shaf, karena kesempurnaan sholat itu diantaranya adalah dengan meratakan shaf lurus dan rapat.
Para pemirsa TVRI Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat Jumat ini seperti juga dalam sholat-sholat fardu yang lainnya, maka gerakan-gerakan rukun-rukun hendaklah mendahulukan imam supaya tadi memperoleh pahala berjamaah itu 27 derajat lebih daripada sholat sendirian. Nah lalu setelah salam, ini menurut Rasulullah SAW setelah salam ke kanan, salam ke kiri, maka dianjurkan zikirnya sab'an, yaitu membaca surah Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, dan surah An-Nas 7 kali. Apa hikmahnya? Apabila itu dilazimkan dibaca setiap sesudah sholat Jumat, sab'an itu, Allah hapuskan dosa-dosa yang lalu itu. Maka setelah dihapuskan dosa-dosa yang lalu itu dengan sab'an tadi, maka doa yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika aman siwak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila doa ini dan zikir sab'an itu dilazimkan, didawamkan, maka walaupun hutangmu sebesar bukit Uhud akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Imam Ghazali, apabila sab'an ini dilazimkan setiap sesudah sholat Jumat dan membaca doa yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka Allah akan mengayakan engkau dari yang lain. Hadirin para pemirsa TVRI Palembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang sesudah Allah memasukkan ruh ke dalam janin ibu yang berusia 4 bulan 10 hari, wa nafakhtu fihi min ruhi, ditiupkan ruh ke dalam janin itu, hiduplah janin itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menulis takdirnya. Takdir ini ditulis di Lauhil Mahfuz tentang ajalnya, rezekinya, amalnya, kemudian bahagia atau celaka dia. Bahagia ini artinya surga, celaka ini artinya neraka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Allah, ada orang yang pada awal kehidupannya melakukan amalan-amalan penghuni surga. Tetapi karena tulisan di Lauhil Mahfuz dia tercatat penghuni neraka, maka menjelang akhir hayatnya dia gemar melakukan amalan penghuni neraka, masuk nerakalah dia. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Allah, ada orang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga sejengkal lagi dia masuk neraka, tapi tulisan takdirnya di Lauhil Mahfuz dia penghuni surga, menjelang akhir hayatnya dia berbelok gemar melakukan amalan penghuni surga dan masuk surgalah dia. Ini namanya husnul khotimah. Apa bisa takdir itu berubah? Takdir bisa berubah, tetapi kita jelaskan setelah iklan berikut ini. Kami, keluarga besar Lapas Kelas 2B Kayu Agung, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Para pemirsa
TVRI Sumsel yang dimuliakan Allah SWT, apa bisa takdir itu berubah? Menurut ahli tauhid, yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu takdir. Tapi yang terjadi di muka bumi ini qada. Qada ini ada qada mubram, ada qada mu'allaq. Qada mubram itu apa yang terjadi di muka bumi ini pada manusia ini tidak berubah, tidak bergeser dari takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi qada mu'allaq itu tergantung upaya, usaha dan ikhtiar. Apa alasannya, dalilnya? Rasulullah SAW dalam sabda beliau menyatakan, la yazidul umuri illal birru, wa la yuraddul qadaru illa du'a, wa anna rajula la yuhramu rizqa bi khati'ati ya'maluha. Tidak akan bisa bertambah panjang usia itu kecuali banyak melakukan kebaikan. Tidak akan bisa menolak takdir itu kecuali doa. Dan seseorang terhalang rezekinya karena banyak melakukan dosa. Apa yang hendak saya jelaskan di sini sehubungan dengan sholat Jumat? Tadi kan setelah sholat Jumat dituntun oleh Rasulullah SAW supaya mengucapkan zikir sab'an. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Apa hikmahnya? Dosa-dosa yang telah lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dosa-dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu doanya tadi, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalikan haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika man siwak. Inti doa itu, ya Allah, kayakanlah aku dengan yang halal supaya aku tidak berhajat kepada yang haram. Ya Allah, taatkanlah aku kepadamu supaya aku tidak bermaksiat kepadamu. Kalau ini dilazimkan, niscaya, kata Rasulullah SAW, walaupun hutangmu sebesar bukit Uhud, akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, kalau ini kalian biasakan, didawamkan, maka kalian akan dikayakan oleh Allah dari yang lain. Ini artinya bisa berubah takdir itu dengan doa dan zikir tadi. Kalau tadi dinyatakan bahwa Allah sudah menetapkan rezekinya ketika di Lauhil Mahfuz. Tapi Allah sendiri dalam surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapuskan apa yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz itu dengan kehendaknya atau memantapkannya. Dalam surah Ar-Ra'd juga Allah menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubah sikap dan perilakunya. Jadi takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu akan bisa berubah menurut apa tadi? Dengan usaha, upaya, ikhtiar dan doa. La yuraddul qadaru illa doa, kata Rasulullah SAW. Tidak akan bisa merubah takdir itu kecuali doa. Makanya berdasarkan doa ini, tapi sebelumnya zikir tadi, pada hari Jumat itu zikir, seperti itu tadi. Dan pada waktu subuh, ketika Rasulullah SAW menemui seorang laki-laki yang tersandar lesu di tiang masjid, ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau lesu? Banyak hutang ya Rasul. Buntu kalau bahasa kitanya. Nah, kata Rasul SAW, di mana engkau? Dengan tasbihnya seluruh makhluk, rezeki itu merunduk-runduk minta diambil. Apa tuh ya Rasul? Setelah sholat qobliyah subuh, kata Rasulullah SAW, lantunkan zikir tasbih ini. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, ini banyaknya 100 kali. Setelah zikir, baru melaksanakan sholat subuh. Jadi setelah qobliyah subuh, zikir subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Lalu ikut sholat subuh berjamaah. Dan khusus sholat subuh berjamaah ini spesifik menurut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sholat subuh berjamaah lalu zikir sampai syuruk terbit matahari,
lalu melaksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat, sholat terbit matahari, maka dia memperoleh pahala haji dan umroh dengan sempurna, dengan sempurna, dengan sempurna. Karena itu hadirin para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka secara spesifik hari Jumat ini jangan ditinggalkan tanpa uzur syar'i. Karena bagi laki-laki yang sehat bermukim di kotanya atau di kampungnya tanpa halangan uzur syar'i, tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, Allah tutup mata hatinya itu dari hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tertutup mata hati dari taufik hidayah, maka seluruh sholat-sholat akan malas dia lakukan. Karena itu istimewakanlah pada hari Jumat ini dengan bersuci bersih di awal-awal di pagi hari dan datang ke masjid lebih awal. Karena apabila datang lebih awal, maka dia seperti dinilai berkorban seekor onta. Dan kalau kedua, sapi. Ketiga, kambing. Keempat, berhadiah ayam jago. Yang kelima, hanya berhadiah telur. Ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.